pecinta sepak bola tanah air dibuat terkejut. Shin Tae-yong di luar dugaan mencoret 4 nama besar punggawa skuad Garuda, dan salah satunya merupakan pemain naturalisasi setelah Mads Hilgers dan Eliano Reinders resmi bisa dimainkan saat timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Siapa saja pemain yang dimaksud, guys? Simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Perlu diketahui, Mads Hilgers dan Eliano Reinders akan debut bersama timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024 mendatang. Ironisnya, kehadiran dua pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya masuk skuad saat timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab, Shin Tae-yong hanya bisa memanggil 26 pemain untuk mengarungi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji menegaskan, Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Tentunya dengan masuknya Mads Hilgers dan Eliano coach Shin Tae-yong harus mencoret beberapa pemain, kata Sumarji. Sumarji juga memberi bocoran jika 4 pemain yang akan dicoret Shin Tae-yong adalah 2 pemain belakang, 1 striker, dan 1 kiper. Masuknya Mads Hilgers membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo yang memiliki posisi yang sama dengan Mads Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi, ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah, yakni Calvin Verdong dan Nathan Jo Aon. Satu nama lagi yang berposisi sebagai pemain belakang ialah pemain naturalisasi, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera dan ambil bagian saat JDT menang 6-1 versus Kelantan FC di Liga Super Malaysia 2024 semalam. Namun, Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil Shin Tae-yong sekalipun telah pulih dari cedera. Sementara dengan masuknya Eliano Reinders yang berposisi sebagai winger kiri dan gelandang tengah, akan mengisi satu tempat yang selama ini ditempati Pratama Arhan. Pelatih Shin Tae-yong sudah sempat mempertimbangkan mencoret Arhan sebelum pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, kini benar-benar melakukannya. Keputusan ini tidak lepas dari minimnya waktu bermain Arhan di klubnya, Suwon FC. Sementara di posisi kiper, satu nama yang harus dicoret itu adalah Nadeo Argawinata, mengingat ia berstatus kiper urutan ketiga sebelum Marten Paes datang. Ditambah lagi, Nadeo Argawinata juga mendapatkan hukuman berat dari Komite Disiplin PSSI. Hukuman itu diberikan karena pelanggaran yang dilakukan Nadeo Argawinata saat membela Borneo FC saat melawan PSS Sleman pada pekan keempat Liga 1 2024 di Stadion Manahan Solo 12 September 2024 lalu. Nadeo Argawinata melakukan pelanggaran karena menghalau bola dengan tangan di luar kotak penalti. Mantan kiper Bali United itu juga diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Atas pelanggaran itu, Nadeo Argawinata diganjar hukuman denda sebesar 10 juta rupiah. Ia juga dilarang memperkuat Borneo FC dalam satu pertandingan ke depan. Sementara itu, seiring rumor mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo merapat ke timnas Malaysia. Publik negeri jiran tiba-tiba memberi perhatian khusus kepada timnas Vietnam yang terus-terusan alami nasib buruk. Media Malaysia menyoroti ranking FIFA Vietnam yang merosot tajam pasca ditinggal Park Hang-seo. Ranking FIFA Vietnam terjun bebas sebanyak 21 tangga. Perlu diketahui, Vietnam yang saat ini ditukangi Kim Sang-sik baru memetik 1 kemenangan dari total 10 laga yang sudah dijalani. Alhasil, rentetan kekalahan yang dialami Vietnam berdampak pada peringkat FIFA yang mereka huni. Sempat duduk di peringkat ke-94 kala, masih ditukangi Park Hang-seo. Namun setelah juru taktik asal Korea Selatan mundur, kisah The Golden Star Warriors berubah drastis. Akhir Desember 2023, peringkat Vietnam turun di posisi ke-103, sebelum terjun ke peringkat 116 dunia pada September 2024 ini. Total 20 tangga, Vietnam turun peringkat semenjak ditinggal Park Hang-seo. Tim ini juga gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cibiran pun datang dari salah satu media Malaysia, Makan Bola. Mereka mengatakan, nasib raksasa ASEAN tiba-tiba nelangsa usai, ditinggal pergi Park Hang-seo.
Ranking FIFA Vietnam terjun 21 tangga tanpa Park Hang Seo. Nasib raksasa Asia Tenggara yang mulai berubah jadi nelangsa ketika Park Hang Seo mengundurkan diri di awal tahun 2023, tulis Makan Bola. Kini pelatih hebat itu akan melatih Harimau Malaya, dan pasukan ini kembali akan menyalip posisi Indonesia dan meninggalkan Vietnam, tambah Makan Bola. Makan Bola juga mengatakan, satu hal yang patut dibanggakan Park Hang Seo, bahwa timnas Vietnam asuhannya belum pernah dikalahkan Indonesia. Kekalahan Vietnam terjadi saat tonggak kepelatihan sudah di tangan Philippe Troussier. Tentu menarik dinantikan apakah isu Park Hang Seo merapat ke timnas Malaysia bakal menjadi kenyataan, kata media tersebut. Di lain sisi, timnas Vietnam akhirnya resmi memiliki pemain naturalisasi dari Brasil yang siap membantu timnas bangkit dari ketertinggalan. Pemain itu adalah Rafael Son, yang menerima kewarganegaraan Vietnam pada 20 September 2024. Berbeda dengan naturalisasi di Indonesia, nama pemain terkait juga ikut berubah. Rafael Son telah menerima keputusan untuk diakui sebagai warga Vietnam. Namanya Nguyen Xuan Son, dia akan bermain untuk Nam Dinh Club sebagai pemain naturalisasi. Demikian pengumuman Nam Dinh. Rafael Son lahir di Pirapemas, Brasil, 30 Maret 1997. Kehebatan Rafael Son terlihat ketika mencetak hat-trick pertama di V-League 1 untuk membantu timnya menekuk klub kuat Hanoi FC 3-0. Dia kemudian berhasil memimpin timnya itu ke final Piala Vietnam 2022 dengan hat-trick di semifinal melawan Dong A Tan Hoa. Di musim 2023, Rafael Son menjadi top scorer, V-League 1 dengan 16 gol dan masuk dalam Team of the Season. Di musim 2023-2024, Rafael Son mencetak sejarah sebagai pemain yang mencetak gol terbanyak dalam satu musim V-League 1 dengan jumlah 31 gol. Lebih dari setengah total 60 gol timnya. Saya sangat senang hari ini. Impian saya menjadi warga Vietnam telah terwujud. Saya mencintai negeri ini dan mengupayakan yang terbaik di lapangan, ucapnya. Nguyen Xuan Son kini sudah tak sabar bisa segera memperkuat timnas Vietnam, asuhan Kim Sang-sik. Dia akan menjadi torpedo bagi Vietnam, yang kelabakan di lini serangnya. Kehadirannya sekaligus juga bakal menjadi ancaman baru bagi tim-tim kuat Asia Tenggara, termasuk timnas Indonesia. Sementara itu, pemain tim sepak bola putra Sulawesi Tengah, Muhammad Rizky, yang melakukan pemukulan ke wasit di PON 21 Aceh Sumut 2024 akan dipanggil PSSI. Insiden memalukan bagi sepak bola Indonesia terjadi pada laga perebutan tiket semifinal yang mempertemukan Aceh versus Sulteng di Stadion di Murtala, Sabtu 14 September 2024 lalu. Dalam laga itu, pemain Sulteng, Muhammad Rizky, melakukan pemukulan kepada wasit Eko Agus Sugiharto. Besar kemungkinan, Rizky melakukan perilaku tercela itu karena geram dengan keputusan wasit. Pasalnya, Eko sang pengadil lapangan kerap mengeluarkan keputusan-keputusan yang kontroversial, sehingga membuat jalannya pertandingan cukup tegang. Terkait hal itu, PSSI sudah melakukan investigasi dan menggelar sidang. Belum diketahui pasti hukuman apa yang akan diberikan untuk pihak yang dianggap bersalah pada insiden kali ini. Namun, hukuman tegas diharapkan bisa memberikan efek jera demi memperbaiki kualitas pertandingan sepak bola di Indonesia.